Shalom saudara. Hari ini kita akan merenungkan dari 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong kami untuk boleh mengerti apa yang akan kami renungkan pada hari ini, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong kami memampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Saudara-saudara, seorang berkata dengan ringannya setelah mendengar khotbah minggu, "Ya, mana ada sih manusia sempurna? Jadi gak apalah kita bohong-bohong dikit, Tuhan tahu kok maksud kita." Ada yang lain berkata, Alkitab hanya teori. Saya gak seneng belajar doktrin-doktrin dan gak suka baca buku. Apalagi baca Alkitab, gak ngerti, takut salah tafsir. Bahkan saya sering ngantuk kalau baca Alkitab. Ya, yang penting lakukan aja lah. Saudara, pernyataan-pernyataan di atas mungkin kita sering mendengarnya. Pernyataan di atas itu seperti benar, tapi sebenarnya salah dan riskan. Tuhan tahu kita lemah dan tidak sempurna. Justru itu Alkitab berkata di ayat 3, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Segala sesuatu yang berguna itu adalah firman Allah, Yesus dan Alkitab, Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan, gereja, untuk hidup yang saleh. Saudara, kesalehan bukan seperti topeng monyet. Topeng monyet pakai baju, bisa sisir rambut, pakai payung, dan ditonton banyak orang. Tapi toh monyet itu hanya meniru manusia. Dia tidak akan menjadi manusia hanya dengan melakukan hal-hal yang manusia lakukan, kan saudara? Kesalehan tergantung pada identitas kita dalam Kristus, dari dalam keluar. Dari pengalaman menerima anugerah Tuhan secara pribadi, telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberikan kita kehausan untuk belajar firman-Nya supaya kita tidak keliru di dalam melakukan ini dan itu. Karena penampakannya bisa saja sama, tetapi sumbernya itu berbeda. Identitasnya berbeda, being-nya berbeda. Tuhan tidak pernah meminta kita apa yang Dia tidak pernah berikan. Sewaktu Ia memimpin kita untuk hidup yang saleh, maka Ia memberikan segala perlengkapan itu. Lah wong unta saja, saudara. Tuhan berikan segala sesuatu yang unta perlukan untuk menjadi unta, untuk hidup di padang gurun. Saudara, unta itu mampu mengangkat beban seberat 90 kg sambil berjalan sejauh 32 km di gurun yang panas. Bukan hanya kuat, ia juga punya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Mereka bisa tinggal di tempat yang memiliki suhu 29 sampai 49 derajat Celcius. Ia bisa bertahan tidak makan dan tidak minum selama 2 minggu. Punuk unta adalah tempat untuk menyimpan cadangan lemak dan bukan untuk menyimpan cadangan air. Cadangan lemak di punuk unta bisa mencapai 36 kg sebagai cadangan makan. Unta yang baru lahir tidak punya punuk. Bulu mata unta itu panjang untuk melindungi mata dari pasir gurun yang berterbangan. Hidung dan telinganya ada penutup untuk melindungi pernafasannya saat badai pasir di gurun. Hidung unta memiliki kemampuan unik untuk menjebak uap air dan mengembalikan ke tubuh sehingga mencegah hilangnya air akibat respirasi. Ketika bernafas di padang pasir yang panas, sistem respirasi unta menyediakan sedikit bekas uap air di dinding rongga hidungnya. Bahkan uap air yang
keluar dari paru-parunya akan diserap kembali oleh tubuh unta melalui sel-sel khusus yang terdapat di rongga hidungnya. Berkat sistem pernafasan demikian, unta mampu bernafas panjang saat berjalan di gurun. Bulu unta memiliki warna krem sampai coklat, memiliki kemampuan memantulkan sinar matahari sehingga melindunginya dari terik padang pasir. Tidak seperti binatang lainnya, saudara, di mana kehilangan 15% air saja dapat mengakibatkan kematian, tetapi unta dapat menahan hilangnya cairan melalui keringat sebanyak 25% sampai 40%. Organ tubuh internal unta berkembang dengan baik untuk membantu mereka bertahan hidup di iklim panas tanpa air. Ginjal dan usus unta dapat menahan sejumlah besar air. Urin unta amat kental seperti sirup dan kotoran mereka begitu kering sehingga digunakan sebagai bahan bakar oleh orang-orang yang tinggal di gurun. Dan hewan ini memiliki kaki yang sangat panjang yang membantu menjaga tubuh mereka tetap berada pada ketinggian di atas tanah. Selama cuaca sangat panas, unta lebih memilih untuk berjalan daripada berdiri ataupun duduk. Unta menjadi sumber daging dan susu bagi suku-suku nomaden di padang pasir. Bayangin, saudara, unta Tuhan berikan segala perlengkapan demikian, apalagi kita, orang yang sudah ditebusnya dan dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Saudara, belajarlah giat firman-Nya tentang segala hal yang Dia mau kita mengerti. Jangan terus berjalan dengan pikiran-pikiran duniawi. Selidikilah firman-Nya baik-baik. Ikutilah, beranikan diri untuk berjalan sesuai dengan firman-Nya. Bergaullah dengan orang-orang yang juga mau belajar firman-Nya baik-baik dan yang mau taat melakukannya. 2 Petrus 1 ayat 8 katakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang terus memancarkan keindahan rupa dan gambar Tuhan, makin serupa dengan Kristus, bukan sekedar melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, tapi melalui karakter-karakter yang kami lakukan. Ketika yang kami miliki, ketika karakter yang baik kami miliki Tuhan, maka apa yang kami lakukan itu sungguh sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan meyakini, setelah mengetahui kami meyakini bahwa kami memiliki segala sesuatu yang kami perlukan untuk kehidupan saleh. Engkau tidak pernah meminta apa yang Engkau tidak pernah berikan. Dan biarlah kami boleh menggunakan semua kekayaan itu bagi kemuliaan-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.